Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Albert. Di sini saya akan sedikit tutorial tentang pengunduhan dan penginstalan Google Earth Pro. Ya. Nah, untuk mendownload atau mengunduh Google Earth Pro, kita masuk ke salah satu browser, yaitu Google Chrome-nya. Terus kita masuk ke tab pencarian, ketik download Google Earth. Nah, begini tampilan. Jadi teman-teman klik yang menginstal dan uninstall Google Earth Pro ya. Terus di sini kita sebagai pengguna itu ada banyak fiturnya ya teman-teman ya. Jadi ada versi terbaru juga. Jadi yang pertama itu versi 71.8 ya, ini yang lebih baru untuk menggunakan Google Earth Pro. Itu versi kedua 7.3.3 atau versi yang lebih baru untuk menggunakan akses Google Street View dalam Google Earth Pro. Nah, untuk menginstal atau mengupdate ke versi yang terbaru Google Earth Pro, kita langsung ini saja download ke aplikasinya. Tapi di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Scroll ke bawah untuk mendownloadnya. Terus kita pilih menginstal Earth Pro di Windows ya. Tapi kalau tipe laptop atau komputer teman-teman di Mac ya, jadi teman-teman tinggal klik ini, tinggal klik download ya, download Google Earth Pro. Tapi sesuai dengan tipe laptop komputer saya ini, jadi saya klik download Google Earth Pro di Windows ya. Terus kita klik, terus ini ada persyaratan layanannya, itu kita harus sedang mendownload Google Earth Pro versi 7.3 ya. Versi ini akan otomatis menginstal, mengupdate yang direkomendasikan. Jadi jika kita menginginkan Google Earth Pro versi sebelumnya, jadi kita kunjungi halaman yang di bawah ini ya teman-teman, halaman ini tinggal kita klik. Tapi kita klik yang ini ya, maksudnya kalau pengen tahu lebih dalam tentang persyaratannya ini, kita teman-teman klik ini, halaman installer langsung. Tapi di sini saya langsung klik setuju dan unduh ya teman-teman. Nah, ini proses pengunduhannya telah selesai. Lalu kita klik 2 kali untuk penginstalan Google Earth Pro nya. Kita klik. Oke. Terus kita klik yes. Nah, ini proses penginstalannya teman-teman ya. Jadi mungkin tunggu waktu yang sedikit lebih lama teman-teman. Tunggu. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya tentang Google Earth Pro ini apa sih gitu. Jadi teman-temanku sekalian, Google Earth Pro ini satu program itu pemetaan interaktif yang memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia dengan globe virtual ya. Nah, kita dapat melihat gambar satelit, itu peta, medan, dan bangunan 3 dimensi. Jadi Google Earth Pro juga menyediakan informasi spesifik tentang lokasi atau tempat-tempat tertentu gitu, seperti jalan, bangunan, dan keadaan geografis ya. Itu. Jadi Google Earth Pro ini juga teman-teman cocok untuk kita untuk eksplorasi visual dan kita dalam bidang seperti geografi, pendidikan atau penelitian ilmiah gitu.
Dan kita juga dapat menggunakan Google Earth ini untuk menemukan foto dan informasi tentang tempat yang Anda jelajahi di peta gitu. Itu yang kedua itu berkeliling dunia gitu, dan menjelajahi tempat-tempat baru dan menemukan kota-kota eksotis ya. Jadi misalnya kita mau cari kota apa saja, dia langsung muncul itu, langsung tertuju pada kota itu. Atau mungkin bangunan yang terkenal itu dalam 3 dimensi dan berbagai bangunan dari dekat begitu teman-teman. Gitu. Jadi Google Earth Pro ini juga menggunakan koordinat geografi ya dalam bentuk tunggal sistem geodetik dunia tahun 1984 atau yang biasa disebut sekarang itu VGS 84 ya, yang dimana sebagai sistem koordinat internalnya. Gitu. Jadi begitu teman-teman, kita karena ini sudah selesai installnya, kita klik close, terus kita kembali ke halaman depan ya. Nah kita cari Google Earth Pro nya sudah download apa belum ya. Kita klik di sini ya. Google Earth Pro. Nah ini teman-teman, ini muncul sudah Google Earth Pro, tinggal kita klik 2 kali itu ya. Jadi beginilah tampilan Google Earth Pro nya teman-teman ya. Itu. Jadi semisalnya kita mau mencari daerah di Indonesia ini, misalnya Surabaya atau mungkin Jakarta gitu, kita tinggal cari saja di sini Jakarta gitu. Ketik Jakarta ya, Jakarta, enter. Nah dia akan cari sendiri itu. Nah, muncul. Dia langsung tertuju kepada lokasi yang kita tujukan tadi, yang kita cari tadi gitu. Jadi mungkin itu saja sih teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman juga lokasi di luar negeri misalnya ya. Misalnya ibu kota Malaysia misalnya Kuala Lumpur ya. Nah, ini. Terus kita enter. Nah, dia langsung tertuju kepada lokasi yang kita cari, yaitu Kuala Lumpur ya, kota Malaysia. Gitu. Jadi begitu, mungkin itu saja sih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Tutorial cara pengunduhan dan cara penginstalan aplikasi atau salah satu software pengolahan data geospasial, yaitu QGIS atau yang biasa disebut juga dengan QuantumGIS ya. Dan untuk kita mendownload QGIS, kita tentunya masuk ke salah satu browser, yaitu Google Chrome ya. Nah, kita langsung masuk ke tab pencarian, yaitu kita ketik download QGIS. Enter. Nah, teman-teman, di sini ada download QGIS, ada unduh QGIS, tapi dua-duanya tetap sama ya, teman-teman. Tinggal teman-teman pilih mana saja. Nah, di sini saya pilih unduh QGIS. Setelah teman-teman klik tadi itu, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk QGIS sendiri, ini versi terbarunya atau versi saat ini, itu QGIS 3.36.2 itu Maidenhead ya, dan dirilis pada tanggal 19 bulan 4 2004. Nah, ini sangat baru sekali teman-teman ya. Nah, di sini ada tipe, ada beberapa tipe, tipe laptop ya atau komputer.
di sini ada Windows, ada macOS, ada Linux, ada Android, dan ada BSD ya. Itu ada juga untuk aplikasi untuk seluler. Jadi kalau untuk komputer atau laptop teman-teman tipenya Windows, jadi tinggal klik saja ini, atau mungkin tipenya seperti macOS gitu. Bisa di klik ini, lalu kita klik download, atau mungkin Linux gitu, tinggal kita klik saja gitu. Sudah itu untuk BSD gitu, tinggal kita klik instruksi untuk instalasinya. Dan ada juga ini aplikasi seluler dan tablet, ada Google Play, kita bisa mencari di situ juga. Untuk Android ya teman-teman ya, App Store, Windows, GitHub gitu. Jadi karena tipe laptop saya di sini Windows, jadi saya akan mendownload di sini Windows. Oke. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui bahwa QGIS ini teman-teman, dia itu bersifat open source dan gratis, tidak bayar sama sekali gitu. Nah, inilah foto komunitas dari QGIS sendiri ya teman-teman, itu yang ada pada foto ini mereka gitu. Dan setelah kita klik tadi, maka muncul ini ya teman-teman, ini sudah aplikasinya, sudah ini softwarenya sudah proses untuk pengunduhannya. Dan saran saya teman-teman, untuk mendownload atau mengunduh aplikasi atau software QGIS, saya harap teman-teman bisa punya internet yang kuat, agar pengunduhannya tidak terlalu lama. Soalnya besar dari softwarenya ini 1,2 GB, sangat besar sekali teman-teman. Nah teman-teman, karena di sini sudah saya selesai download, terus kita klik 2 kali ya untuk proses penginstalannya. Terus kita klik next. Terus kita kasih centang di sini ya teman-teman. Terus next. Jadi kita klik install ya. Nah, ini masih proses penginstalannya teman-teman. Jadi kita tunggu saja ya. Selama ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita klik finish. Oke. Kalau kita selesai tadi klik finish, jadi kita buka ya teman-teman untuk aplikasi QGIS 3.6 ya, 3.3.6.2 yang di bawah ini ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, ini prosesnya. Ini agak lama ya teman-teman, agak sedikit loading. Kita tunggu saja sebentar. Nah, jadi gini modelnya teman-teman. Kita new. Nah, kira-kira begini tampilannya teman-teman ya, untuk QGIS 3.6.
Jadi mungkin itu saja sih teman-teman untuk terkait pengunduhan QGIS sama instalan QGIS itu tadi. Sekali lagi terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Albert. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang download data citra satelit di Google Earth ya, dan registrasi koordinat atau georeferensi data dari Google Earth ya, atau data citra satelit ya gitu. Nah, sebelum kita mendownload data citra satelit di Google Earth, kita terlebih dahulu harus bisa tersambung dulu dengan koneksi internet ya teman-teman. Kalau saya sudah tersambung ya, terus kalau kita sudah buat koneksi internet tadi, kita langsung saja ke buka software atau aplikasi Google Earth-nya. Oke, baik. Jadi kita langsung klik ini ya teman-teman, close. Nah, di sini saya contoh ya teman-teman. Saya mau download data citra dari Labuan Bajo ya. Nah, kita langsung ketik di tag pencarian itu Labuan Bajo. Search. Contohnya saya download lokasi di sini ya teman-teman. Oke, kita zoom sedikit ya. Oke. Kita zoom lagi guys. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya mungkin ada yang bertanya begitu, kenapa download citra dari Google Earth, padahal kan banyak sumber dari citra yang lain gitu ya kan? Beberapa kelebihan dari citra itu dari Google Earth ya, itu diantaranya selain citranya update, dia ada yang tahun 2022, bahkan beberapa lokasi ada yang tahun 2003. Yang lain dari Google Earth adalah dia punya time series ya, time series. Jadi kita bisa melihat kondisi citra beberapa tahun ke belakang begitu. Jadi itu cukup penting ya teman-teman, jika kita mau menganalisis perubahan dan pemanfaatan tanah atau penggunaan tanah ya, di suatu lokasi ya. Nah, di sini ada show historical imagery. Jadi kita bisa melihat citra satelit sekarang ya, bulan 5 2024 nih ya. Misalnya kita mau lihat citra satelit tahun 2013. Jadi begini modelnya teman-teman ya. Jadi misalnya juga kita mau melihat citra satelit tahun 2002 gitu. Jadi begini juga modelnya gitu. Jadi apa namanya, di sebuah lokasi perubahan pemanfaatan tanahnya teman-teman ya, atau penggunaan tanahnya gitu.
dari tahun ke tahunnya. Jadi begitu caranya melihat citra ya untuk beberapa tahun ke belakang gitu. Nah sekarang kita kan di tahun 2024 ini, jadi kita ngambil citra yang sekarang ini ya teman-teman. Yang dimana ini menjadi salah satu kelebihan dari Google Earth ya teman-teman ya. Gitu. Terus ini kita tutup ya teman-teman. Nah di sini kita download yang baru ya, yang bulan Oktober tahun 2023 ya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya juga biar di sini itu tidak ada label-label seperti di sini, seperti jalan begini. Kita harus unchecklist dulu biar kita download citra satelitnya itu bersih ya. Gitu. Jadi caranya kita klik di sini, unchecklist di sini ya. Oke. Nah ini label-label yang tadi itu sudah hilang ya teman-teman. Nah ini sudah bersih nih setelah kita unchecklist tadi ya. Nah kemudian kita klik di sini. Di sini untuk menyimpan placemark ya, placemark atau titik ya. Nah setelah seperti ini kita ke view, terus ke reset ya, terus ke tilt and kompas. Tapi maaf teman-teman, sebelumnya kita ke sidebar dulu ya, kita unchecklist di sini. Nah begini tampilannya, itu tampilannya lebar ya. Kemudian setelah citranya tampilan lebar seperti ini, kita ke file ya teman-teman, file, terus ke save, terus ke save image ya, kita klik. Nah dia muncul terus ini ya teman-teman ya. Terus kita ke map option ya teman-teman. Terus kita di sini ada beberapa elemen di sini. Biar citranya lebih bersih, kita unchecklist semua ya. Legend, skala juga, kompas ya. Sehingga tampilannya lebih bersih begini ya teman-teman. Terus kita ke resolution ya. Resolution kita ke maksimum ya. Oke. Terus kita ke view ya teman-teman, ke view, terus ke reset tadi ya, terus ke title ya, tilt and kompas ya, kita klik. Oke, biar tampilannya itu lebih tegak ya, atau lurus. Kalau yang tadi itu kan dia agak miring ya. Nah ini agak tegak dan bisa lihat dari atas ya. Kemudian setelah tampilan seperti ini, kita tambahkan poin ya teman-teman. Kita ke add placemark ya, placemark ya. Kita klik. Kemudian kita klik simbol ini ya. Nah kita pilih yang lingkaran ini ya, biar bisa kelihatan nanti. Oke. Terus bebas mau ganti warna apa saja teman-teman ya. Kalau saya di sini pakai warna merah ya. Oke. Terus kita klik oke. Nah ini titiknya ya. Ini name-nya kita hapus saja ya, delete aja.
Terus titik ini kita bawa ke kiri paling atas ya. Oke. Terus klik oke. Kemudian kita tambahkan lagi titik ya. Oke, terus kita titik ini kita bawa ke pojok kanan atas ya. Oke, lalu kita klik oke. Terus kita tambahkan lagi titiknya, terus kita tambahkan atau kita taruh di pojok kanan bawah ya. Oke, untuk name-nya kita delete aja, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita buat titik di pojok kanan bawah ya. Kita tarik titiknya. Oke. Nah, namanya juga di delete ya. Terus klik OK. Nah, di sini saya mencantumkan 4 titik referensi saja ya. Karena kalau lebih lebih banyak titik juga itu lebih bagus teman-teman, lebih akurat datanya gitu. Tapi saya cuma memperwakilkan 4 sudut ini dengan 4 titik juga gitu. Dan dengan 4 titik pun hasilnya sangat bagus. Kemudian setelah pasang 4 titik referensi ini, kemudian citranya sudah bersih dari label dan atribut yang lain, kita langsung save image ya. Kita klik. Nah, di sini kita bebas ya, kasih namanya apa saja. Oke, karena ini saya punya praktikum SIG atau dari mata kuliah SIG, saya taruh di sini ya teman-teman. Save. Oke, sedang diproses ya teman-teman. Ini sedang diproses ya teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman. Kemudian kita ke view, kita munculkan lagi sidebar ya. Setelah kita blok dari 4 titik ini, kita klik kanan, terus kita pilih combine into multi geometry. Nah, dia jadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik kanan, terus kita pilih save please as. Oke, terus kita simpan. Terserah ya teman-teman mau simpannya di mana ya. Terus kita pilih tipenya di sini KML ya, bukan KMZ, KML. Save. Oke. Nah, di Google Earth ini selesai langkah kita. Kemudian kita langsung kembali ke
aplikasi QGIS ya. Selanjutnya kita buka QuantumGIS ya teman-teman, untuk mengolah data citra satelit dari Google Earth Pro tadi. Kita buka QGIS. Ini error ya teman-teman, masih proses ya. Nah sudah. Sebelumnya kita ke project ya teman-teman. Kita new project. Oke. Terus selanjutnya kita klik ini ya teman-teman, Open Data Source Manager. Kita klik. Terus yang pertama kita panggil data vector ya, yang data titik referensi tadi gitu. Kita klik. Oke, kita klik yang KML ini teman-teman. Open. Terus add. Terus klik point Z ini. Add layer. Oke. Kita close. Oke, teman-teman. Nah, ini udah ada 4 titik referensi ya teman-teman, yang sudah terpanggil. Kemudian kita lakukan georeferencing ya teman-teman. Kita ke raster. Jadi kita klik ini teman-teman, present raster georeferencing. Jadi semisalnya ini belum ada di raster atau masih kosong di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ke plugin, terus klik manage and install plugin ya. Kita cari di sini ya, plugin yang belum ada di database di raster tadi teman-teman, atau georeferensi tadi. Kita cari di sini. Klik ke bawah. Nah, ini saya punya sudah terinstall ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman plugin yang belum ada tadi, atau mungkin di vector pun pluginnya belum ada, jadi teman-teman tinggal masuk ke plugin ini, terus plugin tinggal cari di sini lalu install ya. Terus kita lanjut tadi teman-teman, kita klik raster ya. Kita masuk ke freehand raster georeferencer, terus masuk ke hand raster for interactive georeferencing. Gitu. Di sini kita akan memanggil citra yang akan kita georeferencing atau koreksi geometrik ya. Kita masuk ke browser, terus cari citra yang tadi ya teman-teman ya. Terus nah ini teman-teman citra satelit Google Earth ya, yang tipenya JPEG ini tadi. Terus kita open, terus add new. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi citranya memang pas ya teman-teman, jadi titik referensinya mungkin
sedikit apa ya, sedikit agak menjauh dari titik referensi ya teman-teman. Citranya agak sedikit menjauh dari titik referensi, jadi kita coba akan menjadi satukan biar citra sama titik referensi itu di titik yang sama gitu. Selanjutnya kita buat penyesuaian ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah aktif freehand raster georeferensi tadi, jadi ini akan muncul toolbar baru ya teman-teman gitu. Kemudian kita klik ini ya teman-teman, georeferensi raster white 2 point, kita klik. Pertama-tama kita ambil dulu dari titik dari citranya ya, terus ke acuannya ya. Terus kita lanjut ke bawah. Kita dari pertama kita klik dulu dari citranya, terus ke acuannya ya. Terus ke pojok kiri bawah ini, pojok kanan bawah. Kita klik. Ini hanya beda sedikit saja teman-teman ya, selisih jaraknya selisih sedikit saja. Oke. Terus kalau sudah selesai, kita klik sini ya teman, yang export raster white whole file ya. Terus kita klik browser, kita simpan di mana ya. Jadi terserah teman-teman mau simpannya di mana ya gitu. Kita klik. Jadi dia sebentar tersimpan dalam bentuk TV teman-teman ya, dalam bentuk geometrik. Jadi dia sudah bentuk dalam citra digital ya teman-teman, sudah terkoreksi dalam geometrik atau georeferensi. Kita save ya teman-teman, lalu klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Kita tunggu ada notifikasinya teman-teman. Nah, prosesnya sudah selesai teman-teman. Terus kita coba panggil citra yang tadi ya teman-teman. Terus ini kita remove dulu. Remove layer. Oke. Remove layer lagi. Oke. Terus kita panggil citra yang tadi ya. Setelah itu kita ke Open Data Source Manager untuk memanggil citra yang tadi ya, citra geometrik yang tadi. Terus kita ke raster ya. Kita
klik. Nah ini kita klik. Nah ini kita klik. Nah ini apakah sudah betul-betul terkoreksi apa tidak ya? Kita coba open, terus add ya, and close. Nah ini ya teman-teman, ini titik acuan sama titik di citranya sudah pas ya, sudah tepat ya. Oke baik teman-teman, jadi ini sudah citra yang sudah kita koreksi ya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah betul-betul benar apa tidak, selanjutnya kita ke web, pilih Quick Map Service, pilih Google, pilih Google Satellite ya. Iya, nah ini teman-teman, ini citra yang kita olah atau yang kita registrasi ini, yang sudah kita koreksi tadi itu, ini sudah tepat di lokasinya, itu di Labuan Bajo ya, sesuai dengan di Google Satellite-nya gitu. Nah coba kita checklist ya. Oke. Nah pas ya teman-teman ya. Jadi ini datanya itu bisa dipakai teman-teman, kepentingan apapun itu ya bisa dipakai ini data. Dan mungkin itu saja sih teman-teman untuk registrasi koordinat dari citra satelit dari Google Earth ya. Dan ini lengkap dengan koordinatnya teman-teman dari 4 titik ini gitu. Dan selamat mencoba teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang menonton ya. Jangan lupa subscribe channel ini.